wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus mensyukuri setiap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena di luar sana ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak memiliki kenikmatan yang sama. Mungkin di luar sana ada saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa mendapatkan kenikmatan yang sama seperti apa yang hari ini kita rasakan. Maka teruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu, karena kenikmatan yang Allah berikan terus saja Allah berikan. Maka bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menantang bagi siapapun yang kemudian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung seluruh kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu. Karena kenikmatan yang Allah berikan sangat banyak Bapak Ibu. Cuman kadang-kadang kita tidak sadar Bapak Ibu. Saya sempat mikir Bapak Ibu, 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu, sekitar hari Selasa hari Selasa, ada seorang ibu kemudian cerita sama saya, Ustadz, rezeki saya kok seret banget nggih Ustadz. Itu ceritanya setelah pengajian Bapak Ibu. Saya setelah mengisi kajian sore-sore, tiba-tiba ada ibu-ibu deketin saya, Ustadz, ini gimana ya, kok rezeki saya kok seret banget ya. Kayaknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu seakan-akan tidak ngasih kenikmatan kepada saya, Ustadz. Saya itu udah kerja dari pagi sampai sore, Ustadz. Ini alhamdulillah sore hari saya pulang agak gansik, kemudian bisa ngerawuhi pengajian. Dan qadar Allah, ibu-ibu itu pakai payung, Pak Bu, pakai payung itu. Qadarullah saya nggak pakai mantel. Saya tidak pakai mantel, ibu-ibunya pakai payung gitu. Saya kehujanan dan alhamdulillah karena meladeni curhatan ibu tadi itu baju saya basah semua Pak. Saya biarkan saja, tidak apa-apa. Nanti kalau saya lari malah dikira Ustadz sombong nanti. Saya biarkan saja sampai kemudian, sudah nomor dereng Bu? Oh sudah Ustadz, sudah. Ibu terasa apa enggak dari tadi itu Allah memberikan kenikmatan kepada ibu, sedangkan saya enggak dapat kenikmatan yang sama. Napa Ustaz? Ibu kagungan payung, kula mboten kagungan payung. Akhirnya ibunya diam, kemudian, ya Ustaz, saya yang kurang bersyukur kayaknya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari mimbar kecil ini, mimbar sederhana ini, kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Kalau kemudian kita menghitung seluruh kenikmatan Allah, tidak mampu Bapak Ibu. Karena saking banyaknya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya Bapak Ibu, sholawat beriringkan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin, kepada tabiut tabiin, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larangkan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan lagi membaca kitab Nurul Yaqin. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ad-da'watu sirron, membahas tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Saya sedikit cerita Bapak Ibu. Kemarin hari Ahad tanggal 20 berapa kemarin Bapak Ibu? 21 nih. Qadarullah kemarin ujian terakhir sekolah tabligh Muhammadiyah di Banjarnegara. Tanggal 21 kemarin hari Ahad nih. Kan sebentar lagi wisuda nih ceritanya. Qadarullah saya suruh muji Bapak Ibu. Alhamdulillah qadarullah salah satu ujiannya itu ayat-ayat pendek sama hadis-hadis pendek berkenaan tentang dakwah. Ada salah seorang yang kemudian saya uji, Ustaz, sebutkan satu ayat, ya, sebutkan satu ayat dan sebutkan satu ayat yang kemudian ayat itu jenengan betul-betul memahaminya. Kan banyak itu Bapak Ibu ayat-ayatnya. Akhirnya kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Apa makna infiru Bapak Ibu? Infiru khifafa, infiru itu lari Bapak Ibu. Jadi dalam konsep berdakwah itu orang harus kemudian apa? Infiru khifafa, apapun kondisinya. Khifafa dalam kondisi lemah, wa thiqala dalam kondisi berat. Maka dia tidak akan pernah berhenti dalam berdakwah. Dan itu yang kemudian dari banyaknya teman-teman yang sedang ujian, beliau yang memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain. Bahwasanya dakwah ini ya, itu bukan tentang sehat dan tidak sehat. Dakwah ini bukan tentang dihormati atau tidak dihormati. Dakwah ini itu bukan tentang diterima atau tidak diterima. Tapi dakwah ini tentang kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dakwah adalah ukurannya diterima, harusnya Nabi dari dulu sudah berhenti untuk berdakwah Bapak Ibu. Kalau seandainya dakwah itu adalah, mohon maaf yang namanya dakwah itu adalah semuanya adalah kesenangan dari dulu, ya pasti Nabi sudah berhenti untuk berdakwah. Karena memang pada hakikatnya yang namanya dakwah Bapak Ibu, ya ini adalah kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi memberikan contoh kepada kita tentang retorika dan tahapan di dalam berdakwah. Karena nanti di dalam kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Nurul Yaqin disebutkan ada dua konsep dakwah yang Nabi tawarkan kepada umatnya, yaitu adalah ad-da'watu sirran wa da'watu jahran. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Perlu Ustaz dakwah secara sembunyi-sembunyi? Perlu. Dakwah secara terang-terangan perlu Ustaz? Perlu. Semuanya perlu. Ya. Artinya pada hakikatnya Bapak Ibu, ya, dakwah yang perlu kita kurangi adalah dakwah seremonial. Dakwah seremonial itu yang perlu kita kurangi. Perbanyak dakwah-dakwah yang kemudian apa? Konsepnya itu apa? Betul-betul mengajar dari satu ke satu. Ibaratnya dari satu individu kepada individu yang lain. Dan ini yang diajarkan Nabi. Ya, ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah sirron itu bukan dakwahnya sembunyi-sembunyi. Salah satu contohnya ya termasuk dakwahnya sembunyi-sembunyi, tapi juga ada yang namanya apa? Dakwah per individu. Hari ini Bapak Ibu, kalau dakwah itu mau kuat, kurangi seremonial, perbanyak yang namanya dakwah ya dari individu ke individu, pasti akan kuat. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu lagi, di dalam kitab ini disebutkan
Faqama alaihi salam bil amri wa da'a li ibadatillahi aqwaman jufatan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bangkit mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berdakwah, mengajak kepada orang, kepada umatnya liibadatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jufatan, berdakwah kepada kaumnya yang jufah. Napa niku Ustaz jufah? Jufah itu adalah orang-orang yang enggak punya akhlak. Dulu sebelum datangnya Nabi, Bapak Ibu, orang jahiliyah itu enggak punya akhlak. Belas enggak punya akhlak. Makanya beliau itu diperintahkan untuk kemudian berdakwah, mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? La dina lahum. Mereka tidak memiliki agama. Orang-orang Quraisy dulu tuh lucu-lucu, Bapak Ibu. Orang-orang jahiliyah dulu tuh lucu-lucu. Mosok Tuhan yang buat dia sendiri, habis itu disembah, setelah itu dimakan. Itu Tuhan model apa, Bapak Ibu? Maka pantas kata Syekh Muhammad Khudari, kata beliau apa? Aqwaman jufatan. Nabi diperintahkan berdakwah kepada kaumnya yang jufah. Jufah itu adalah kaumnya yang enggak punya akhlak. La dina lahum, dan mereka tidak memiliki agama. Diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat Bapak Ibu, ayat yang sangat masyhur dalam Al-Qur'anul Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u, saya tidak lihat al-hikmahnya karena al-hikmahnya pembahasan lain. Tapi kalimat pertamanya adalah ud'u. Ud'u itu fi'il amr. Kalau fi'il amr itu kalau terjemahan bahasa Indonesia artinya adalah kata perintah. Dalam ilmu usul fikih disebutkan al-amru yufidul wujub. Kalau ada kata perintah di dalam Al-Quran maknanya adalah wajib. Maka dakwah ini hukumnya wajib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan. Berdakwah kepada siapa? Aqwaman jufatan ladina lahum. Kaum yang tidak memiliki akhlak, yang tidak memiliki agama. Illa, kecuali apa? An yasjudu li asnam. Kecuali yang mereka lakukan adalah bersujud kepada patung-patung mereka. La tanfa' wa la tadur. Yang patung-patung mereka itu tidak memberikan manfaat. Ini pelajaran penting Bapak Ibu. Dalam akidah Islamiyah bahwasanya apa? Tidak penting yang namanya barang mati bisa ngapain Bapak Ibu. Namanya asnam, namanya patung itu kan tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Dan itu yang membuat murka, ya, yang membuat murka apa? Kaum Samurah ketika ada anak kecil yang bernama Samiri mengencingi Tuhannya mereka. Bapak Ibu mau tahu pirang kisah Samurah? Bapak Ibu mau tahu pirang Dajjal apa dereng? Mau tahu pirang Dajjal nggih? Mau tahu ketemu apa dereng? Dereng. Asmine Dajjal itu asmine Bapak Ibu. Samiri. Ini kita mriki mboten nonton bilih sing asmine Pak Samiri. Nek nonton Samiri niku berarti artinya Dajjal niku ya. Oh Samirin, alhamdulillah. Penting nonton ene niku nggih. Nek mboten ene tah medeni niku. Lho nggih Bapak Ibu. Karena yang membuat murka Tuhannya orang-orang Samurah itu, yang membuat murka orang-orang Samurah itu adalah ketika Tuhan mereka dikencingi oleh Samiri. Samiri kecil itu Bapak Ibu, itu keturunan Nabi Ishak. Ya, karena Nabi Ishak itu memiliki istri dua, ya memiliki dua istri, kemudian memiliki 4 anak kalau tidak salah. Maka Dajjal itu artinya ya dari runtutan-runtutannya dari keluarganya Nabi Ishak. Ya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kakeknya Samiri itu dilahirkan dari hubungan badan ketika istrinya sedang haid. Maka bapaknya Samiri ini mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf nih, ketika mohon maaf kakeknya ini berhubungan dengan neneknya dan neneknya dalam kondisi haid, melahirkan ayahnya si Samiri. Dan ayahnya Samiri ini cacat Bapak Ibu. Ayahnya Dajjal itu cacat. Ngeri kan Bapak Ibu, Dajjal itu dilahirkan dari hubungan yang diharamkan oleh Allah. Namanya hubungan suami istri dalam kondisi haid itu kan tidak boleh. Ya,
Syekhuna Dr. Labib beberapa minggu yang lalu sempat memberikan pelajaran tentang apa hukum orang yang berhubungan badan ketika istrinya dalam kondisi haid. Yang pertama, mohon maaf, dosa besar. Yang kedua, dia harus membayar kafarah sebagai bentuk tebusan dosanya. Saya cerita dikit Bapak Ibu karena ada sangkut pautnya dengan Tuhan tadi. Jadi orang-orang Samurah ini pernah marah dengan bapaknya Samiri. Karena kenapa Bapak Ibu? Tuhannya mereka pernah dikencingi sama bayi kecil. Namanya Samiri. Jadi Samiri ini mohon maaf Bu, sampai sekian bulan atau sekian tahun, mohon maaf, itu tidak meminum ASI ibunya. Jadi ini ceritanya Dajjal Bapak Ibu ya. Jadi pertama kali dia lahir, itu mohon maaf Bapak Ibu, itu tidak mengeluarkan yang namanya air ASI. Mohon maaf, tidak minum ASI dari ibunya. Sampai sekian tahun, sampai akhirnya di dalam kisah tersebut, ibunya Samiri atau ibunya si Dajjal ini Bapak Ibu, mohon maaf, kena kanker payudara. Yang akhirnya meninggal dunia. Tidak lama kemudian di suatu malam Samiri bangun. Samiri kecil, Dajjal kecil loh Bapak Ibu. Ini bangun, tiba-tiba si anak kecil ini utuk-utuk gak tahu ceritanya, pergi ke patung atau tuhannya orang Samurah. Pergi ke sana kemudian kencing di sana. Orang-orang Samurah tidak ada yang terima. Ini siapa nih yang kencing ini? Yaitu Samiri kecil. Bapaknya yang cacat tadi dipanggil oleh hakim. Bapaknya yang cacat dipanggil oleh hakim. Ini gimana ceritanya? Anakmu kok kamu taruh di patung, ditaruh di Tuhan kita, akhirnya kemudian dia mengotori Tuhan kami. Kata bapaknya apa? Lawang saya ini cacat kok. Gimana ceritanya saya bisa ngantar anak saya? Lawang saya saja cacat, kata bapaknya. Ya. Dari pihak hakim menuntut, ya kalau memang seperti itu, kasih kita bukti. Kalau jenengan betul-betul tidak mengantarkan anak jenengan ke situ, kata bapaknya, saya ini cacat, mana mungkin saya bisa mengantarkan anak saya ke sana. Karena Samiri kecil ini utuk-utuk berangkat ke sana sendiri, Bapak Ibu. Karena tidak ada bukti, akhirnya bapaknya dibunuh, Bapak Ibu, oleh pemerintah pada saat itu. Mati bapak ibunya. Tidak lama kemudian pertumbuhan Dajjal ini memang aneh, Bapak Ibu. Ya, pertumbuhan Dajjal ini sangat aneh sampai akhirnya kemudian dia dibuang oleh kaum Samurah di suatu pulau di Yaman. Nama pulaunya, sebentar Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa buka di Google itu. Pulaunya pulau paling aneh. Namanya subhanallah. Itu pulaunya awal kali Dajjal dididik di sana. Sampai sekarang masih ada. Ya, saya lupa nama pulaunya apa. Tapi sedikit cerita bahwasanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah perbuatan ya patung ini. Patung nggak bisa ngapa-ngapain. Maka kata beliau apa? Kaumnya Nabi yang jufatan tadi, kaum Nabi yang tidak punya akhlak tadi apa? An yasjudu lil asnam. Mereka sujud kepada patung. La tanfa, yang patung itu tidak memberikan manfaat. Wala tadur, dan patung itu tidak bisa memberikan mara bahaya kepada kita. Pak Bu, kalau mohon maaf, makhluk hidup saja, makhluk hidup loh, mohon maaf nih, makhluk hidup saja itu tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu memberikan madarat kepada kita, lebih-lebih makhluk yang tidak gerak seperti patung dan lain sebagainya. Sekelas manusia saja yang itu makhluk hidup, ya, itu tidak mampu memberikan manfaat kepada kita, tidak mampu memberikan madarat kepada kita. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, apa kata beliau? La tanfa wa la tadur wa la hajata lahum. Ya, wa la hajata lahum illa annahum muttabi'una lamma kana ya'budu aba'ahum wa laysa indahum min makarimil akhlaq. Jadi mereka itu hanya ngikut-ngikut, mohon maaf, nenek moyang mereka saja. Dan ini termasuk penyakit Bapak Ibu ya. Ketika kehidupan masyarakat kita tidak dibangun di atas ilmu, itu sangat mengerikan sekali. Akhirnya apa? Nenek moyang lah yang menjadi panutan. Apalagi nenek moyangnya kalau landasannya ilmu, alhamdulillah. Tapi kalau nenek moyangnya adalah landasan yang tidak di atas ilmu, itu sangat bahaya. Wala hajata lahum illa annahum muttabi'una lamma kana ya'budu aba'ahum wa laysa indahum min makarimil akhlaq. Dan mereka tidak memiliki akhlak. Mari kita sebutkan Bapak Ibu.
Kenapa para ulama menyebutkan orang-orang jahiliyah terdahulu tidak punya akhlak? Satu, yang pertama, mereka itu suka yang namanya ikhraqud dam, ihraqud dima. Apa itu ihraqud dima, Bapak Ibu? Ya, menumpahkan darah. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu kenapa Ustadz, para ulama ya mu'arrikhun itu memberikan sifat kepada orang-orang jahiliyah terdahulu itu dengan sifat ihraqud dam. Orang jahiliyah dulu tuh tidak memiliki akhlak karena mereka paling suka yang namanya apa? Menumpahkan darah orang lain. Itu orang jahiliyah dulu, Bapak Ibu. Dan yang lebih parah lagi, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mereka menumpahkan darah, ya, perang antar sesama laki-laki, murtabiton bil izzati wal unufah. Mohon maaf Bapak Ibu, sebabnya itu bukan karena sebuah kebenaran, tapi apa? Karena ta'assub kaum. Mereka berperang itu karena ta'assub kaum. Karena kita satu kaum, ya. Jadi bukan karena berlandaskan kebenaran. Dan kalau Bapak Ibu tahu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin, itu apa? Wa'tasimu billah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan ini untuk apa? Untuk menambal kekurangan orang jahiliyah dulu. Jangan malah kita sekarang hari ini tuh ikut jejaknya orang jahiliyah. Hari ini kita ini malah ikuti jejaknya orang jahiliyah, yaitu apa? Suka ikhraqud dam, suka menumpahkan darah, suka menjatuhkan kehormatan saudaranya. Itu adatnya orang jahiliyah. Hari ini kita punya Quran, kita punya Nabi yang menjadi rujukan. Hari ini kita pula ulama, gimana ceritanya kalau kita ikut-ikutan seperti orang jahiliyah terdahulu? Padahal perintahnya Allah jelas, wa'tasimu billahi jami'a wa la tafarraqu. I'tasimu, ya, berpegang teguhlah kalian bihablillahi jami'a, dengan tali Allah. Ya, dengan tali Allah, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan kalau Bapak Ibu coba meneliti, ya, perpecahan hari ini yang ada, Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu lihat, semuanya itu rata-rata jarang di atas kebenaran. Biasanya apa? Karena ego, karena merasa yang paling benar, ya, pol-polan ujungnya kita itu cuman berselisih di perkara-perkara yang sunnah, bukan di perkara-perkara yang wajib. Sholat kita, sholat maghrib kita, rokaatnya juga sama, Al-Fatihahnya juga sama, ya. Jumlah sholat rokaatnya juga sama, jumlah sholat isyaknya juga sama, tidak ada yang berbeda. Kalaupun ada perbedaan, kata para ulama, itu disebutkan apa? Kalaupun ada perbedaan, biasanya bukan karena kebenaran, tapi biasanya kebanyakan karena ego, kebanyakan karena merasa paling benar. Kemudian yang ketiga apa? Biasanya cuma di perkara-perkara yang sunnah. Ini sunnah, ini enggak sunnah. Ini apa betul Bapak Ibu? Perkara yang mudah Bapak Ibu, saya kasih contoh. Bapak Ibu mau tahu pirang isbal napa dereng? Isbal, napa niku isbal Bapak Ibu? Memanjangkan pakaian sampai ke bawah mata. Menurut Bapak Ibu sunnah apa enggak sunnah? Isbal itu. Ini laronnya mengikut ngaji ya Pak ya. Menurut Bapak Ibu yang namanya isbal itu sunnah apa enggak sunnah? Enggak sunnah. Sunnahnya enggak ya sunnahnya ya enggak isbal kan Bapak Ibu nggih. Ya. Oh iya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tapi ternyata ya mau yang isbal maupun yang tidak isbal, keduanya punya ya hujah masing-masing. Mohon maaf yang isbal, yang isbal itu punya landasan. Landasannya apa? Karena asbabul wurud dari hadisnya Nabi itu, sebabnya apa? Karena orang-orang kaya itu pada sombong, akhirnya memanjangkan pakaian. Akhirnya orang-orang yang mengatakan isbal itu tidak masalah, beranggapan apa? Selama tidak sombong, maka tidak masalah.
Dalilnya jelas lah, wong memang betul faktanya seperti itu. Kemudian yang mengatakan apa? Isbal itu menyelisih sunnah karena tadi melihat ya teks hadisnya bahwasanya apa? Isbal itu hukumnya tidak boleh. Sama-sama ada dalilnya. Ya. Maka kadang-kadang Bapak Ibu ada orang celana isbal itu gara-gara kering. Ya, orang sabuk. Ya, sabuk apa bae jajal bae ono teyeng. Nek mboten apa ibune numbasaken celana tapi celananya kegeden. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Maka adat ini jangan kita biasakan nggih Bapak Ibu ya. Adat berkenaan tentang adat-adat jahiliyah ini jangan kita biasakan. Kenapa? Karena orang jahiliyah itu apa? Mereka suka ikhraqud dam, suka menumpahkan darah, ya, kemudian suka menghilangkan apa? Suka menghilangkan atau menjatuhkan kehormatan orang lain. Coba Bapak Ibu masih ingat gak ceritanya Ma'is? Ya, seorang perempuan yang kemudian mengaku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzina. Nabi ngajarkan betul Bapak Ibu. Kata Ma'is, ya Rasulullah, ana zanaitu, katanya. Ya Allah, ya Rasulullah, saya telah berzina. Wah, salah paling kamu ngantuk mungkin ya. Nabi itu nggak kemudian menghukumi, wah beneran kamu zina ya? Udah ngapain aja? Enggak Bapak Ibu. Nabi itu ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian mengaku apa namanya, dia telah berzina. Nabi enggak kemudian mengatakan apa? Oh ya kamu telah berzina. Ya sudah ngapain saja? Sama siapa? Enggak. Kata Nabi apa? Mungkin kamu lupa, mungkin kamu ngimpi, mungkin kamu apalagi Bapak Ibu dan lain sebagainya. Sampai kemudian Ma'is mengaku yang kedua kali, ya Rasulullah, ana zana itu. Ya Rasulullah, saya zina ya Rasulullah. Enggak zina, mungkin cuman cium doang, cuman nyentuh doang. Loh, nyentuh perempuan itu belum zina Bapak Ibu. Yang namanya zina itu berhubungan suami istri. Itu namanya zina, berhubungan suami istri disaksikan oleh 4 syahid, 4 saksi. Dan keempat-empatnya melihat dengan mata kepalanya, melihat masuknya kemaluan laki-laki masuk pada kemaluan perempuan. Itu syarat. Dan Bapak Ibu tahu enggak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan uzur kepada Ma'is berkali-kali. Ya. Sampai kemudian kata Rasulullah, beneran kamu zina? Beneran ya Rasulullah, saya zina. Ya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat Ibnu Abbas kalau tidak salah pada saat itu untuk kemudian merajam Ma'is Bapak Ibu. Ma'is itu harus dirajam karena zina muhson, karena namanya zina muhson itu kan harus dirajam. Akhirnya betul Bapak Ibu, dilempari kan sama para sahabat si Ma'is ini. Baru dilempari beberapa batu, Ma'is lari. Karena dilempari batu kan sakit Bapak Ibu. Ma'is lari Bapak Ibu. Ya, sama sahabat dikejar, dilempari batu lagi sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Sampai kemudian para sahabat laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi itu waktu kita merajam Ma'is itu sempat lari ya Rasulullah. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Kenapa kalian tidak biarkan saja? Nabi sampai kesekian kalinya masih memberikan uzur. Untuk apa? Untuk agar kemudian darah sahabatnya itu tidak mengalir. Karena yang namanya ikhraqud dam, ya, yang namanya rajam itu kan membunuh orang, dilempari pakai batu sampai meninggal dunia. Hari ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya Rabb, hampir tiap hari kita mendengarkan isu perselingkuhan. Ya, kemudian hanya bermodalkan video dia mengatakan zina dan lain sebagainya. Demi Allah Bapak Ibu, selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sampai detik ini tidak ada satupun orang yang kemudian layak dihukumi berzina. Percaya nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah dengarkan ada sahabat yang berzina? Artinya bagaimana? Dia berzina disaksikan oleh 4 syahid. Pernah ada Bapak Ibu? Saya berani Bapak Ibu yang bisa memberikan contoh satu saja, ya, tak kasih uang 10 juta. Karena nggak ada satupun Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan pernah menjumpai, ya, ada orang yang ketahuan zina, kemudian ada 4 saksi yang melihat. Nggak pernah ada sampai detik ini.
Kenapa Islam begitu menjaganya Bapak Ibu? Kenapa Islam kemudian kalau hari ini mohon maaf Bapak Ibu, video itu tidak bisa dijadikan saksi. Dalam ilmu penghakiman itu, dalam hakim syariat, ya syari itu tidak ada namanya video dijadikan apa? Dijadikan bukti, hanya bisa jadi penguat. Disinilah Islam Bapak Ibu, menjaga yang namanya kehormatan. Nggak bisa kemudian, mohon maaf suami saya berselingkuh, istri saya berselingkuh, apalagi aibnya dibawa kemana-mana Bapak Ibu. Dengan biasanya hari ini Bapak Ibu, berurut-urut lihat di media sosial, adanya orang ngaku dengan suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Itu kayaknya itu orang Islam itu udah nggak punya kehormatan lagi, orang isin-isin belas. Ya. Kalau Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adat orang jahiliyah. Apa adat orang jahiliyah? Suka menumpahkan darah, suka menjatuhkan kehormatan. Maka kita orang yang beriman Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan mengikuti jejak mereka. Faja'ahumur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma la ya'rifunahu. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka ya dengan perkara-perkara yang mereka belum mengetahui sebelumnya. Nah, ini kerennya syariat Islam itu di sini Bapak Ibu. Jadi Islam ini datang dengan perkara-perkara yang belum diketahui sebelumnya oleh mereka. Nanti ada sholat, ada infak, ada zakat, ada haji, ada puasa, dan lain sebagainya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka, kepada kaum yang jufatan tadi, gitu, dalam kondisi mereka tidak mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Maka apa kata beliau? Fadhu al-uqulis salimah, badiru ila tasdiqi wa khal'il awthan. Maka orang-orang yang kemudian memiliki apa? Dhu al-uquli as-salimah, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sehat, orang-orang yang kemudian memiliki hati-hati yang jernih, badiru, maka kemudian mereka bersegera untuk meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat orang beriman Bapak Ibu. Itu sifat orang beriman adalah dia yang kemudian bersegera untuk meyakini apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan. Tidak kayak orang munafik. Ya, orang munafik itu mohon maaf Bapak Ibu, orang munafik itu mirip kayak Bani Israel. Artos Bani Israel Bapak Ibu, ya, Bani Israel itu kaumnya Nabi siapa? Nabi Musa. Dikon nyembelih sapi betakone akeh banget. Sapi ini warna biru warna apa buang. Sapi ini lemu apa gering. Onten sungune napa mboten nonton sungune, anu ujung-ujung anu gur kakean takon tapi mboten badhe ngamalaken. Niku anu model-model tiang napa niku? Israel napa Israel Bapak Ibu? Ya Bani Israel niku. Nggih, bani kaum Nabi Musa nggih kados niku. Nek wonten perintah saking Gusti Allah, perintah saking Kanjeng Nabi, larangan saking Gusti Allah larangan saking Kanjeng Nabi, niku nek tanglet niku kuatrah sangat. Nggih. Dikon nyembelih sapi ini sekang endi, duwe sungu apa ora, warnane apa, gering apa ora, ujung-ujungan mboten purun ngamalaken. Nggih mirip kados tiyang munafik. Dawuh para ulama tentang kitab-kitab tafsir niku kan pripun? Tiang munafik niku pripun? Mereka yang kemudian apa? Zahara apa namanya? Salaha zahiruhum ya wa fasada batinuhum. Dawuh para ulama tafsir niku pripun? Orang-orang munafik itu yang kemudian apa? Salaha zahiruhum. Wis dari tampaknya itu apik Pak, ahli ibadah, pecian, sarungan. Nggih, nek sanjan niku nggih sae sangat. Alus kados niku. Kalau sama orang beriman nggih lembut kados niku. Tapi apa? Wa fasada batinuhum. Tapi hati mereka rusak Bapak Ibu. Mereka menusuk kaum muslimin dari belakang, dan itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Kanjeng Nabi. Ya. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang munafikun. Ya, seorang munafik yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai orang itu pada tidak percaya. Mosok iya ada orang munafik dekat sama Nabi.
Dan nanti akan disebutkan Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah awal-awal itu. Nah, kemudian apa kata beliau di sini? Fadhu al-uquli as-salimah badiru ila tasdiqi wa khal'il authan. Maka orang-orang yang memiliki hati yang jernih, pikiran-pikiran yang baik, badiru ila tasdiq, maka mereka bersegera ya untuk membenarkan apa yang telah dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khal'il authan, ya khal'i itu kalau dalam bahasa Arab artinya melepaskan Bapak Ibu. Yaitu melepaskan seluruh apa? Bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kecuali ada kecualinya nih Bapak Ibu. Lagi-lagi orang yang biasanya tidak mau menerima kebenaran itu ada beberapa kemungkinan. Kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama Nabi dikasih ada dua kemungkinan. Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak mau menerima kebenaran, itu ada dua kemungkinan. Dan itu dicontohkan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu ketika mereka tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinannya dua. Siapa itu? Al-mutakabbir. Yang kedua adalah al-mustahi. Apa itu mutakabbir, Ustaz? Orang-orang yang sombong. Siapa itu Ustaz mustahi? Orang-orang yang malu. Maka apa kata beliau? Kecuali orang-orang yang apa? Waman a'ammat hurriyasah adbar wastakbar. Kalimatnya gitu. Adbara wastakbara kaila tuslaba minhu azamatuhu. Kecuali apa? Orang-orang yang memiliki kedudukan Bapak Ibu. Mereka memiliki kedudukan apa? Tidak mau menerima dakwahnya Nabi, tidak mau membenarkan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa alasannya? Kaila tuslaba minhu azamatuhu. Agar kemudian apa? Kedudukannya tidak diambil. Karena mereka sangat takut Bapak Ibu kedudukannya diambil. Pada hakikatnya bukan karena kedudukan, kata para ulama ketika menjelaskan ya penjelasan ini, orang-orang Quraisy yang tidak mau membenarkan dakwahnya Nabi karena di dalam hati mereka ada namanya at-takabbur, al-mustakbir. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Dimanapun Bapak Ibu ya, orang-orang yang sombong dan orang yang malu, dia tidak pernah mampu belajar dan mereka tidak pernah mampu untuk menerima kebenaran. Terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Itsnan la yata'allaman." Ada dua orang yang tidak pernah mampu belajar. Ada dua orang yang tidak akan pernah mampu menerima kebenaran. Senten niku al-mustakbir wal mustahi. Orang yang sombong dan orang yang malu. Selama jenengan sombong, lah nyong anu wis tahu diwarai. Lah anu sing marai luwih enom. Nyong rasa mangkat pengajian, ngapa sih anu sing marai bocah cilik. Nggih. Maka ini adalah bentuk apa? Ima bentuk kesombongan atau bentuk apa? Karena malu. Lah masa iya wong tua masa ngaji ini karo bocah cilik ini lucu banget. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi apa? Itsnani la yata'allaman. Dua orang yang tidak pernah mampu untuk belajar dan dua orang yang tidak akan pernah mampu menerima kebenaran. Sinten niku? Orang yang sombong dan orang yang malu. Apa kata beliau? Adbara wastakbara kaila tuslaba minhu azamatu. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka tidak mau membenarkan apa yang telah dibawa Rasulullah. Apa sebabnya? Mereka takut ya pangkatnya diambil. Mereka takut jabatannya diambil. Padahal jabatan, pangkat dan lain sebagainya itu adalah amanah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, amanah apapun yang hari ini ada di pundak-pundak kita, ya, entah itu amanah menjadi kepala rumah tangga, entah itu amanah menjadi ibu rumah tangga, atau kemudian menjadi amanah menjadi kepala sekolah, atau amanah menjadi guru, apapun pangkatnya, apapun amanahnya yang hari ini panjenengan emban, amanah itu adalah antara jenengan dengan Allah, bukan dengan manusia. Mohon maaf Bapak Ibu, bagi para guru, kalau dia menganggap bahwasanya amanah dia dengan kepala sekolah, maka dia telah salah. Karena pada hakikatnya amanah itu antara dia dengan Allah. Kepala sekolah paling cuma tanya, tapi besok Allah Subhanahu wa ta'ala lewat malaikatnya akan tanya
atas apa saja yang telah kita lakukan dengan amanah-amanah yang telah Allah bebankan kepada kita. Inna aradnal amanata 'alas samawat wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ya, Allah menawarkan amanah itu kepada bumi. Allah menawarkan amanah itu kepada langit. Fa abaina ay yahmilnaha. Tapi kemudian mereka tidak mau menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Maka kemudian amanah tadi ditawarkan kepada manusia dan manusia mau menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Karena manusia adalah makhluk yang zalim dan manusia adalah makhluk yang bodoh. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini sudah masuk Isya, Pak? Oke, terlahir Bapak Ibu ya. Lahir. Wa kana awwalu man sata'a alaihi nurul Islam Khadijah bintu Khuwailid. Kita akan cerita pertama Bapak Ibu, siapa perempuan pertama kali, siapa orang yang pertama kali membenarkan dan menerima dakwahnya Nabi? Maka jawabannya adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Pelajarannya adalah yang namanya dakwah itu ndak usah terlalu jauh-jauh. Minimal keluarga kita membenarkan apa yang kita sampaikan itu sudah sangat luar biasa. Percuma jenengan harus dakwah ke sana ke sini, ternyata di rumah istri kita belum mampu menutup auratnya, istri kita masih suka menggunjing, istri kita masih mohon maaf berani menentang suaminya, maka dakwah jenengan di luar sama saja. Maka pelajaran yang sangat berharga ketika Ibunda Khadijah menjadi orang pertama kali yang menerima dakwahnya Nabi. Pelajarannya apa? Bahwasanya dakwah itu adalah yang paling dekat terlebih dahulu. Bukan kemudian yang jauh dulu. Kebalik Bapak Ibu. Ya, orang di luar sana udah baik, rumah tangga kita malah bobrok. Ya, maka kesuksesan dakwah Nabi tidak terlepas dari seorang perempuan yang hebat, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya tutup ini Bapak Ibu, tak ringkas biar Bapak Ibu tahu apa yang saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, ya, perintah dakwah adalah perintah dari Allah kepada Nabi. Tapi ingat, bukan hanya kepada Nabi saja, tapi kepada siapa saja dia yang kemudian beragama Islam. Satu. Dua, dakwah itu memiliki metode. Ya, kadang kita harus sirron, kadang harus jahron. Kadang kita harus sembunyi-sembunyi, kadang-kadang kita harus terangan. Kadang-kadang kita harus turun langsung, kadang-kadang kita lewat media sosial. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ya, bahwasanya kita akan menemukan orang-orang dengan bermacam-macam modelnya. Jangan berharap dakwah itu lempeng-lempeng saja. Dan ingat Bapak Ibu, tadi di awal saya sampaikan, dakwah ini bukan tentang diterima atau tidak diterima. Dakwah ini bukan tentang dihargai atau tidak dihargai. Selama jenengan diberikan izin sama Allah untuk menyampaikan kebenaran, lanjutkan dan teruskan. Jangan berhenti. Mau dihargai, tidak dihargai, mau diterima ataupun tidak diterima, bismillah lillahi ta'ala. Yang penting panjenengan tidak dikomentari karena akhlak panjenengan. Nomor 3. Yang keempat Bapak Ibu, ya, di dalam kisah tadi kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Apa itu? Ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang kemudian dirubah oleh Rasulullah SAW. Dan semoga kita tidak mengikuti jejak orang-orang jahiliyah. Apa kebiasaan mereka? Ikhraqud dam, menumpahkan darah sesama. Yang kedua adalah menjatuhkan, ya, kehormatan orang lain. Ya. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekali kami mohon maaf kalau ada salahnya, kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.